Ratu Elizabeth II yang menjabat sebagai ratu di usia 25 menjelang 26, menggantikan sang ayah Raja George ke-6. Prosesi pemakaman ini, saudara, jadi perhatian dunia dan jadi salah satu acara diplomatik terbesar di abad ini. Seperti yang Anda lihat hari ini, para pemimpin dunia, politisi, tokoh masyarakat, dan bangsawan Eropa serta lebih dari 500 pejabat dari seluruh dunia datang ke London khusus untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu bagaimana sebenarnya sosok Ratu Elizabeth II ini bisa memengaruhi politik dunia dan bagaimana pula masa depan Inggris di bawah kepemimpinan Raja Charles III, sang putra mahkota, putra sulung dari Ratu Elizabeth II. Kita akan bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman. Selamat petang, Bu Suzy. Selamat petang, Terima kasih sudah hadir di Breaking News Kompas TV. Sangat terhormat, terima kasih. Kehormatan juga bagi kami untuk bersama Bu Suzy di sini. Bu Suzy melihat ini pemakaman kenegaraan terbesar di abad ini kita katakan. Nah, ada berbagai tokoh dunia, para pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan juga pemimpin negara lainnya datang khusus untuk memberikan penghormatan terakhir. Secara politik, bagaimana kekuatan Ratu Inggris ini, Ratu Elizabeth II, dalam peta geopolitik dunia selama ini? Saya sebagai orang ilmu sosial melihat kekuasaan dia itu mengandung kekuasaan sosial atau social power. Social power itu esensinya ada meanings atau pemahaman, ada material resources, ada political violence atau kekerasan, ada juga administrative infrastructure atau infrastruktur administratif. Nah, biasanya sebuah kekuasaan ini bisa kekuasaan otoritatif atau kekuasaan diffuse, yang ekstensif atau intensif. Nah, untuk Raja dan Ratu Inggris, kekuasaannya intensif ke dalam negerinya, tetapi karena dia mempunyai alat untuk mengekstensify kekuasaannya menjadi extensive power, karena ini semacam penyihiran publik untuk menjadi penyihiran seluruh dunia. Jadi dia membawa posisi yang sangat krusial dan penting untuk penyihiran dan pencontohan bagi statecraft negara-negara lain, karena tidak ada duanya. Dia adalah seseorang yang sangat dihormati, dia pemimpin gereja Anglikan, dia juga mampu menyiapkan diri untuk bertentangan dengan Perdana Menterinya. Ya. Jadi dia sangat menjadi tokoh kunci yang harus diteladani. Ya, ini menarik sekali untuk kita yang masih di dunia ketiga, mungkin bisa mulai belajar tentang peran-peran yang bisa dipakai agar negeri kita stabil. Ya, Bu Suzy, kalau kita lihat momentum hari ini, pemimpin dunia dari berbagai belahan dunia hadir di Inggris, warga pun hadir tumpah ruah di berbagai titik untuk melihat perjalanan Ratu Inggris terakhir kalinya. Bisakah dikatakan momentum ini merajut kembali persatuan di kerajaan Inggris dan negara persemakmuran lainnya dengan membuktikan bagaimana powerfulnya, betapa kuatnya kepemimpinan Ratu Elizabeth II, Bu Suzy? Tentunya model manusianya Ratu ini eksepsional ya, dalam artian dia memiliki tabiat-tabiat yang merajut selalu common people atau orang biasa dengan kedudukannya dia sebagai aristokrasi. Lalu dia juga menunjukkan bahwa dia berani mengeksekusi hal-hal yang sebetulnya tidak masuk dalam acara Perdana Menteri. Misalnya dia menjadi contoh yang sangat model ya, menjadi model person untuk bisa dicontoh karena memang sifatnya selalu mencoba menenun kembali pertengkaran-pertengkaran yang lazim terjadi di antara manusia-manusia yang dihadapinya. Juga dengan sendirinya dia juga melakukan perdamaian-perdamaian dengan mantan-mantan koloninya, misalnya di India atau di
daerah-daerah lain. Memang ada yang ingin melepaskan diri dari Commonwealth, tapi kita belum pasti juga sesudah Ratu Elizabeth meninggal itu apakah itu masih akan dilanjutkan atau tidak. Tetapi jelas dia menjadi contoh yang menenangkan karena keanggunannya itu menjadi contoh statecraft yang harus dimiliki dunia yang banyak diganggu oleh kekisruhan internasional. Ya, statecraft tadi bagaimana menenun begitu ya Bu ya, negara, warga-warga agar bersatu. Ya momentumnya hari ini kita lihat di Inggris salah satunya. Kalau dari catatannya Bu Suzy, apa kebijakan yang diambil Ratu Inggris yang paling menonjol? Paling menonjol adalah menghapuskan apartheid. Lalu memerdekakan India dan memerdekakan wilayah-wilayah lainnya yang tadinya penuh dengan kekerasan ya. Ya. Ada orang sipil ditembak dan sebagainya. Jadi dia meninggalkan kesan bahwa dia telah memahat perannya sendiri, sekalipun itu tidak terlalu lazim untuk seorang raja Inggris. Ya. Karena sebelumnya kan dia kepalanya imperium yang hegemonik lagi. Sebelum Amerika menjadi hegemoni kan Inggris menjadi hegemoni. Ya. Jadi jarang terfikir bahwa seseorang itu seperti Ratu Elizabeth bisa berpihak kepada rakyatnya. Ya. Atau rakyat di negeri-negeri yang di-colonize ya. Jadi seperti apartheid itu contoh benar bahwa dia memang memanggil Margaret Thatcher untuk tidak lagi berpihak kepada kulit putih dan segera menghapuskan apartheid agar Mandela juga keluar dari penjara. Itu juga upaya dari Ratu Elizabeth untuk mengeluarkan Mandela dari penjaranya ya. Jadi banyak yang tentunya berterima kasih atas tindakan-tindakan Ratu Inggris ini yang agak berbeda dari kepala eksekutifnya ya. Chief executive mereka kan prime minister, tapi Ratu bisa melakukan itu karena dia sekaligus menjadi kepala gereja Anglikan, kepala tentara angkatan bersenjatanya dia. Jadi dia mempunyai otoritas yang intensif untuk rakyatnya dan ekstensif untuk wilayah-wilayah yang dikolonize oleh Inggris. Bagaimana Ratu Inggris memimpin ini tentu harus dipelajari oleh sang putra Raja Charles yang memanggil Ratu Mami begitu ya Bu Suzy. Nah pada saat itu Ratu Elizabeth kedua memimpin usianya masih sangat muda, 25 beranjak 26 begitu ya saat Raja George ke-6 sang ayah dari Ratu Inggris ini wafat. Sementara saat ini Pangeran Charles melanjutkan kepemimpinannya. Apa yang bisa dipelajari dari tentu tidak mudah saat itu ya Bu Suzy, menjadi ratu di usia sangat muda, bagaimana meraih kepercayaan dari warga begitu, apa yang Bu Suzy bisa catat? Dia seseorang yang ingatannya luar biasa, jadi dia banyak belajar dan mengingat itu semua. Nah untuk Charles yang lebih emosional secara pribadi mungkin bisa mempelajari cara-cara ibunya menengahi keinginan Perdana Menterinya. Misalnya kita lihat Liz Truss adalah seorang konservatif. Yeah. Dia tentunya tidak peduli dengan lingkungan hidup. Tapi Prince Charles adalah seseorang yang selalu berpikir tentang lingkungan hidup, pertanian dan sebagainya. Nah, bagaimana ini dalam realisasinya? Apakah dia akan bertentangan dengan Liz Truss? Yeah. Karena sifat yang emosional atau dia mengikuti jejak ibunya yang bisa menaklukkan semua untuk menjadi bagian dari yang dikehendaki oleh Ratu. Dan yang menarik Liz Truss ini kan ditunjuk oleh Ratu juga beberapa hari sebelum mendiang wafat begitu ya Bu? Seperti dia sudah merasa akan meninggal. Seperti dia sudah punya firasat yang mendalam waktu mempersiapkan kematiannya dan sebagainya. Jadi dia adalah seorang, hampir saya bilang mungkin dia utusan Tuhan ya untuk bangsa-bangsa di dunia karena dia begitu terhormatnya dan mendapatkan tempat yang sangat luar biasa sekalipun imperialisme Inggris kan penuh kekejian ya, tapi orang hanya melihat sosok seorang yang anggun, seseorang yang bisa dicintai oleh rakyatnya, juga dicintai oleh sebagian mantan-mantan koloninya. Iya, wise begitu ya. Wise dan selalu berpihak kepada rakyat kecil. Jadi penting statecraft itu selalu
mengemukakan makna itu penting. Jadi acceptability, degree of penerimaan, social meaning yang sama, atau pemahaman-pemahaman sosial yang sama dari rakyat dengan pemimpin negara itu harus diupayakan agar sedekat mungkin, karena kalau tidak ya tidak akan terjadi penyihiran yang total gitu dari seorang public figure atau tokoh-tokoh publik yang harusnya melaksanakan statecraft tersebut. Bu Suzy, untuk warga yang mungkin tidak mengikuti detail soal British Royal Family atau keluarga kerajaan Inggris, melihatnya ya di acara-acara seremonial begitu ya, yang terlihat charity, baik itu Ratu Inggris, juga anak-anak cucunya begitu. Tapi sebenarnya bagaimana kalau kita lihat secara utuh kedekatan antara Ratu Inggris dengan warganya di luar hal-hal seremonial tadi? Dia jelas selalu menyapa. Kalau ketemu siapapun juga dia menyapa, dia ingat orang ini keluarganya siapa, dan selalu mencoba mendekati dengan konversasi-konversasi yang real gitu ya, sehingga orang merasa kedekatannya, jadi tidak merasa bahwa ada jarak antara public figure dengan rakyat biasa. Nah ini sebetulnya juga diperlihatkan oleh keturunan-keturunannya dengan menemui sendiri orang-orang yang sedang berbaris atau menunggu giliran atau menunggu di depan Buckingham atau di tempat-tempat ratu lainnya, itu jelas dipraktekkan karena itu sudah menjadi ciri khas dari Ratu Elizabeth. Menarik Bu Suzy, saya masih juga bersama dengan Ibu Suzy Sudarman. Jadi tadi dari berbagai tantangan untuk mengambil kepercayaan warga Inggris, jadi sekarang apa yang harus dipersiapkan lebih oleh Raja Charles III memegang kekuasaan di Inggris Raya? Saya mengutip opini publik Inggris yang mengatakan kenapa mereka cinta kepada Ratu, karena dikatakan dia loyal, dia loving, dia forgiving. Ya. Jadi di antara sendi-sendi kepemerintahan itu penting untuk menyatakan cinta, loyalitas, dan forgiveness, memberikan maaf ya kepada segala kekurangan, dan itu menjadi modal karena itu membawa seseorang menjadi sangat rendah hati ya. Kalau Anda memaafkan itu tentunya berbeda dengan otoritatif yang keras ya, karena dia dengan sendirinya bisa diterima, atau consequence of appropriateness, logic of appropriateness atau sesuatu yang acceptable itu tinggi mutunya, dan degree itu harus dipertahankan agar Raja Charles bisa meningkatkan opini publik terhadap kerajaan Inggris yang sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis kerajaan sekarang ini. Kita tunggu kepemimpinan Raja Charles di masa yang menantang untuk Inggris sebenarnya ini. Terima kasih Ibu Suzy Sudarman.